Nyi Roro Kidul merupakan salah satu tokoh sentral dalam mitologi Jawa yang mewakili kekuatan goib penguasa Laut Selatan atau Samudra Kidul. Kisahnya berakar dari tradisi lisan masyarakat pantai selatan Jawa, didokumentasikan dalam naskah kuno seperti Serat Centini, Serat Pararaton, dan berbagai babad kerajaan. Sebagai ratu goib, Nyi Roro Kidul bukan sekedar legenda hantu, melainkan simbol keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib yang mencerminkan keyakinan Jawa tentang hubungan harmonis dengan kekuatan alam. Cerita ini telah diturunkan selama berabad-abad melalui wayang kulit, melalui tembang Macapat, dan melalui ritual nelayan, menekankan aturan ketat laut yang ganas, namun penuh berkah bagi yang patuh. Dalam narasi ini, kita telusuri asal-usul kekuatan, varian cerita, dan makna tradisionalnya secara mendalam, berdasarkan sumber mitologi asli. Asal-usul Nyi Roro Kidul dimulai dari dunia manusia di era kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14. Dia lahir sebagai putri bangsawan, dikenal dengan nama Dyah Ayu Kadita atau Roro Anteng, anak dari Prabu Brawijaya, Raja Majapahit yang memerintah wilayah luas Jawa. Prabu Brawijaya dikenal sebagai pemimpin bijak, tapi istananya penuh intrik politik dan kecemburuan saudara. Putri ini tumbuh dengan kecantikan luar biasa. Rambut hitam panjang yang mengalir seperti sungai malam, kulit sawo matang yang halus, dan mata yang tajam mencerminkan kedalaman samudra. Kecantikannya menarik perhatian, tapi juga memicu iri hati dan saudara-saudaranya, terutama para pangeran yang merasa tahta terancam oleh pengaruhnya di istana. Menurut Serat Pararaton, konflik memuncak ketika saudara-saudaranya berkonspirasi untuk mengusirnya. Mereka mendatangkan dukun istana untuk mengutuk putri ini dengan penyakit kulit parah, membuat wajah dan tubuhnya penuh dengan luka yang gatal yang menyakitkan. Kutukan itu bukan hanya fisik, tapi juga simbolik, mewakili penolakan dari dunia istana yang korup. Putri ini yang sebelumnya hidup dalam kemewahan, sekarang menderita sendirian. Dia memutuskan meninggalkan istana, berjalan kaki menuju selatan, melewati hutan lebat dan desa-desa nelayan. Perjalanannya panjang dan melelahkan, melewati sungai-sungai deras dan bukit-bukit tandus, hingga akhirnya mencapai pantai selatan Jawa, khususnya daerah Parangtritis di Yogyakarta atau Pelabuhan Ratu di Jawa Barat. Di pantai itu, Laut Selatan menyambutnya dengan kemarahan alam. Ombak tinggi menghantam tebing karang, angin kencang membawa garam asin yang menyengat, dan suara gemuruh samudra seperti jeritan roh-roh kuno. Putri ini memilih bertapa di bawah pohon beringin tua yang angker, atau di gua-gua pantai yang gelap. Bertapa berlangsung bertahun-tahun, dia berpuasa, bermeditasi, dan memohon ampunan serta kekuatan kepada Sang Yang Widi, dewa tertinggi dalam kepercayaan Jawa kuno yang dipengaruhi Hindu Buddha. Doanya sederhana, sembuhkan penderitaannya dan berikan peran baru di dunia gaib. Laut Selatan yang dalam mitologi Jawa dianggap sebagai perbatasan antara dunia nyata dan alam roh, merespon permohonannya. Transformasi terjadi secara dramatis. Air laut naik, membasuh tubuhnya, menyembuhkan kutukan kulitnya, rambutnya berubah menjadi warna hijau, seperti rumput laut yang bergoyah di dasar samudera. Gaun sutranya lenyap dan diganti kain sari biru kelabu yang berkilau seperti permukaan air di bawah bulan purnama. Matanya sekarang memancarkan cahaya biru samudera, dan auranya menjadi campuran keindahan mematikan dengan kekuatan tak terlihat. Dia naik tahta sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Gaib Laut Selatan.
Istana barunya, Keraton Parangkusuma, terletak di dasar laut. Dibangun dari karang putih yang kokoh, mutiara raksasa yang menyinari ruangan-ruangan luas, dan emas laut yang berkilauan. Dinding istana dihiasi ukiran naga dan ikan-ikan mistis, sementara lantainya terbuat dari pasir halus yang bercahaya. Pasukannya terdiri dari ribuan jin laut, naga biru yang menggeliat, dan roh-roh nelayan yang setia. Semuanya tunduk pada perintahnya. Sebagai ratu, Nyi Roro Kidul mengendalikan seluruh dinamika Laut Selatan. Kekuatannya mencakup cuaca dan ombak. Dia bisa memanggil badai kencang dengan satu isyarat tangan, membuat gelombang tinggi gunung yang menghancurkan kapal-kapal sombong, atau menenangkan laut menjadi permukaan kaca untuk melindungi nelayan yang patuh. Dalam mitologi, Laut Selatan bukan wilayah biasa. Itu adalah wilayah goib di mana roh-roh kuno berdiam, dan Nyi Roro Kidul bertindak sebagai penjaga gerbang. Dia sering muncul di pantai selatan dalam bentuk wanita cantik berpakaian hijau dan biru. Dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke air, penampilannya ini menjadi ujian bagi manusia, terutama pemuda tampan atau nelayan muda yang mendekati pantai. Ujian itu sederhana, tapi mematikan. Nyi Roro Kidul mendekati mereka, mengajak bicara, atau menari di tepi air. Jika orang itu menghormati aturan gaib, seperti mengenakan kain hitam atau hijau, menghindari warna merah yang dianggap sebagai tantangan, dan tidak menatap langsung ke matanya, dia akan selamat dan menerima berkah. Berkah itu bisa berupa kekayaan tak terduga, seperti jaring ikan penuh hasil, atau petunjuk bijak dalam mimpi untuk menyelesaikan masalah hidup. Namun, jika orang itu sombong, melanggar aturan, atau tergoda oleh kecantikannya tanpa hormat, ombak tiba-tiba naik dan menariknya ke dasar laut. Korban menjadi pengawal abadi di Keraton Parangkusuma, melayani ratu selamanya. Contoh klasik dari mitologi adalah kisah penembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Saat bertapa di pantai selatan, Nyi Roro Kidul muncul dalam mimpi, memberinya ilmu kanuragan atau ilmu kekebalan tubuh dan petunjuk strategi perang. Sebagai imbalan, Senopati berjanji menghormati laut dengan spiritual sesajen tahunan yang hingga kini dilanjutkan oleh Sultan-Sultan Yogyakarta melalui upacara labuhan. Ritual labuhan sendiri adalah bagian integral dari mitologi ini. Setiap tahun, khususnya pada bulan Suro dalam kalender Jawa, sesajen dilemparkan ke Laut Selatan. Kain putih, bunga kenanga, makanan seperti nasi kuning dan ayam panggang, serta perhiasan emas. Sesajen ini bukan pengorbanan, melainkan tanda hormat dan permohonan perlindungan. Nelayan pantai selatan seperti di Parangkritis atau Wonosari masih mempraktikannya sebelum berlayar, meyakini bahwa Nyi Roro Kidul akan menjaga agar ombak tetap tenang dan ikan berlimpah. Jika sesajen diabaikan atau alam dirusak, seperti menangkap ikan secara berlebihan atau membuang sampah ke laut, badai datang sebagai hukuman. Badai ini sering digambarkan dalam cerita lisan sebagai amarah ratu, dengan angin menderu dan gelombang penghantam tebing seperti tangan gaib yang marah. Dalam petunjuk wayang kulit Jawa, Nyi Roro Kidul muncul sebagai tokoh pendukung yang bijak. Dia sering menjadi penasehat bagi pahlawan seperti Arjuna atau Bima, mengingatkan bahwa kekuatan manusia terbatas di hadapan alam. Dalam lakon wayang seperti Baratayuda, dia mengirim pasukan jin laut untuk membantu pihak kebenaran, tapi selalu dengan syarat patuhi keseimbangan alam. Pengaruhnya meluas ke mitologi pra-Islam Jawa, di mana ia dikaitkan dengan dewi-dewi Hindu seperti Durga atau Laksmi.
simbol kesuburan dan kekuatan feminin. Setelah masuknya Islam, cerita berevolusi. Di versi Jawa Timur, Nyi Roro Kidul menjadi saudara atau sekutu Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang menyebarkan agama melalui seni dan mistik. Sunan Kalijaga, menurut Babat, pernah bertemu Ratu Gaib ini di pantai, menerima petunjuk untuk membangun Masjid Demak dengan cara damai, menggabungkan elemen gaib dengan ajaran Islam. Varian cerita Nyi Roro Kidul menambah kedalaman mitologi ini. Di Jawa Tengah, khususnya Yogyakarta, dia digambarkan sebagai putri Prabu Brawijaya yang dikutuk oleh dukun karena menolak pernikahan politik. Kutukan membuatnya menderita penyakit kulit, tapi saat mencapai pantai, air laut membersihkannya dan mengangkatnya ke status ratu. Versi ini menekankan tema penebusan. Penderitaan manusia bisa berubah menjadi kekuatan gaib jika dihadapi dengan ketabahan. Di Jawa Barat, terutama Pelabuhan Ratu, dia dikenal sebagai saudari Nyai Blorong, Ratu Gaib Gunung Merapi. Kisah ini menciptakan keseimbangan mitologis, Laut Selatan dan Gunung Api sebagai dua kekuatan alam yang saling melengkapi, di mana Nyi Roro Kidul mengendalikan air dan Nyai Blorong mengendalikan api. Nelayan di daerah itu percaya bahwa keduanya bekerja sama untuk menjaga harmoni Jawa, menghukum yang merusak alam dengan bencana ganda, banjir, dan letusan. Cerita lisan di kalangan nelayan Parangkritis dan Pacitan memberikan detail lebih hidup. Istana bawah air digambarkan sebagai kota megah, dengan gerbang karang raksasa, ruang tahta berlapis mutiara, dan taman rumput laut yang hijau. Pesta gaib diadakan setiap malam purnama dengan musik gamelan bawah air yang bergema samar ke permukaan. Tamu manusia yang beruntung, biasanya nelayan atau pertapa yang hormat, diundang ke sana, dijamu makanan laut lezat, dan diberi ilmu sebelum dikembalikan. Namun, ada sisi gelap. Pengkhianat atau pelanggar aturan, seperti saudara-saudaranya yang mengutuknya, dijadikan budak abadi, membersihkan istana atau menjaga gerbang dari penyusup. Varian lain di Banyuwangi menyebutnya bahwa Nyi Roro Kidul punya anak gaib dari pernikahan mistis dengan Sultan, yang menjadi penguasa wilayah pantai timur. Makna tradisional Nyi Roro Kidul dalam mitologi Jawa sangat mendalam. Dia mewakili kekuatan feminin alam, lembut seperti air yang mengalir, tapi ganas seperti badai yang tak terbendung. Masyarakat Jawa memandangnya sebagai penjaga keseimbangan, mengingatkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam. Konsep manunggaling kawula Gusti, kesatuan antara hamba dan Tuhan, tercermin di sini. Nyi Roro Kidul adalah perantara, menghubungkan dunia fana dengan abadi. Ritual seperti labuhan atau selam sesajen bukan sekadar adat, tapi cara menjaga harmoni, mencegah bencana alam yang sering melanda pantai selatan. Dalam wayang dan tembang, dia mengajarkan bahwa ambisi tanpa hormat berujung kehancuran, sementara kerendahan hati membawa berkah. Hingga kini, mitologi ini tetap hidup di masyarakat pantai selatan. Nelayan masih menghindari mandi di laut saat bulan purnama, dan ritual tahunan menarik ribuan orang untuk menghormati Ratu Gaib. Cerita Nyi Roro Kidul bukan hanya hiburan, tapi warisan budaya yang mengajarkan penghormatan terhadap alam dan keseimbangan hidup. Hikayat ini dengan segala variannya memperkaya khasanah mitologi Indonesia, menunjukkan bagaimana keyakinan kuno terus relevan dalam tradisi modern. Kalau kamu suka mendengar cerita mitologi ini, kamu boleh subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.